Pemirsa Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Tulung Agung menggelar pembekalan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal hasil tembakau di Kabupaten Tulung Agung. Pembekalan ini menggandeng kantor Bea Cukai Blitar yang diikuti 580 peserta dari seluruh desa dan kecamatan se-Kabupaten Tulung Agung. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Tulung Agung melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Tulung Agung menyelenggarakan kegiatan pembekalan terkait pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal hasil tembakau di Kabupaten Tulung Agung. Acara yang dimulai pada Selasa 9 November 2021 ini bertempat di Hotel Crown Tulung Agung mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dan digelar dengan protokol kesehatan. Hadir dalam pembekalan ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulung Agung, Sukaji, didampingi oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Tulung Agung, Dr. Adi Prasetya, narasumber dari kantor Bea Cukai Blitar, serta camat se-Kabupaten Tulung Agung. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Tulung Agung, Dr. Adi Prasetya dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 580 peserta yang dibagi dalam 4 hari pembekalan. Maksud dan tujuan: A. Menyampaikan informasi berkenaan dengan peredaran barang kena cukai ilegal di Kabupaten Tulung Agung. B. Peserta agar mengetahui dan memahami tentang peredaran barang kena cukai ilegal. Waktu dan tempat kegiatan ini dilaksanakan pada hari ini, Selasa sampai dengan Jumat, tanggal 9 sampai 12 November 2021, yang terbagi atas 4 angkatan yang terdiri dari 580 peserta, dimulai pukul 08.30 sampai dengan selesai, bertempat di Crown Victoria Hotel. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulung Agung, Dr. Andes Sukaji, dalam sambutannya menyampaikan, dalam penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT tahun 2021, telah terbit Permen-Q tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBH-CHT. Dalam pelaksanaan penggunaan DBH-CHT tahun 2021 telah diterbitkan Permen-Q nomor 26 PMK 07/2020 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, di mana disebutkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dipergunakan untuk mendanai antara lain peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Salah satu kegiatan tersebut di atas yaitu kegiatan pembekalan terkait pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal hasil tembakau di Kabupaten Tulung Agung, yang bertujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami tentang peredaran barang kena cukai ilegal di masyarakat, serta bisa mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan dan menekan peredaran rokok ilegal. Bapak Ibu yang saya hormati, cukai merupakan hal yang wajib diketahui bagi seluruh masyarakat, terutama para pelaku usaha dan pasar, karena wilayah di Kabupaten Tulung Agung merupakan wilayah yang cukup strategis secara ekonomi maupun kultur sosial budaya, yang sebagian masyarakatnya menjadi konsumen rokok. Selanjutnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan pembekalan terkait pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal hasil tembakau
kami nyatakan dibuka dan dimulai. Pembekalan ini diberikan agar masyarakat Tulungagung bisa paham betul apa saja kriteria cukai ilegal yang bisa dihindari penggunaannya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa sekarang ini kan marak ya peredaran cukai ilegal yang di Kabupaten Tulungagung, apalagi juga rokok ilegal itu ya. Jadi diharapkan dengan pembekalan ini kami ingin mendapatkan informasi dari kepala desa atau aparatur desa kelurahan apabila ditemukan ada pelanggaran terkait dengan cukai ilegal dapat memberikan informasi kepada pihak terkait baik kami ataupun ke Bea Cukai Blitar sebagai dasar untuk melakukan pemberantasan cukai ilegal di Kabupaten Tulungagung. Jadi sebagaimana kita ketahui barangkali mungkin dari aparatur desa atau kelurahan ini ada yang belum memahami terkait dengan aturan-aturan atau bagaimana dengan cukai ilegal itu, makanya pada saat ini kita berikan pembekalan terkait hal itu. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau diperuntukkan bagi masyarakat. Untuk itu, penegakan terkait cukai ilegal harus diterapkan di seluruh wilayah Tulungagung. Pemerintah daerah mendapatkan dana DBHC-AT ini dari cukai tembakau, dari tempat tembakau yang dikumpulkan dan disetorkan ke pemerintah, sebagiannya dikembalikan untuk 3 hal. Yang pertama adalah masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat itu porsinya 50%, kemudian 25% untuk kesehatan masyarakat untuk membangun fasilitas kesehatan, memperbaiki sarana kesehatan dan seterusnya. Dan yang ketiga ini yang kami juga dilibatkan terkait dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini, Bea Cukai dilibatkan dalam hal yang ketiga, kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan penegakan hukum. Nah, ada 2 kegiatan dalam penegakan hukum ini. Yang pertama adalah sosialisasi perundang-undangan cukai seperti yang barusan kita lakukan tadi bersama audiensnya dari kecamatan dan desa di wilayah Kabupaten Tulungagung, diselenggarakan oleh bidang perekonomian. Bidang perekonomian Kabupaten Tulungagung. Nah, ini kegiatan penegakan hukum ini ini ada 2 hal. Yang pertama adalah sosialisasi yang kita lakukan tadi. Kemudian bisa sosialisasi melalui media ruang dari baliho, pemasangan videotron, kemudian dari media TV atau media radio, sosialisasi di radio. Nah, yang keduanya itu yang pertama adalah sosialisasi, yang keduanya adalah kita melakukan pemberantasan rokok ilegal itu sendiri. Nah, secara langsung. Jadi ada 2 kegiatan juga dalam pemberantasan rokok ilegal ini. Yang pertama adalah kami bersama-sama pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung selaku penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau, kita melakukan operasi di daerah-daerah atau yang menjual rokok ilegal. Nah, menjual rokok, kemudian kita temukan rokok ilegal, maka kita akan berikan sosialisasi, kita akan pembinaan, bahkan kalau jumlahnya signifikan dan layak untuk dilakukan penindakan atau penyidikan, maka itu akan kita lakukan. Dan kedua adalah pengumpulan informasi. Nah, terkait juga dalam hal ini tadi, ya itu pengumpulan informasi terkait dengan informasi rokok-rokok ilegal yang beredar di wilayah Tulungagung.